Nah, kita akan melakukan pembelajaran di kelas 11, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, pembelajaran tema kita ini temanya yaitu tentang remaja dan cita-citanya. Bisa kita lihat ayat Alkitab kita seperti yang tertera di atas. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, Amsal 23 sampai 18, Yeremia 29 sampai 11, dan Amsal 19 sampai dengan 21. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita sesaat melakukan berdoa sebentar agar kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Kau kasih berikan kami kesehatan, begitu Kau memberikan kelimpahan, Kau berikan kami atas kehidupan Tuhan untuk mempelajari pelajaran kami. Kiranya Tuhan kami berkati awal dan akhirnya pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mari kita bernyanyi dan tenanglah ini hatimu. 1, 2, 3, ya. Tenanglah ini hatimu, Tuhan memimpin langkahmu. Di tiap saat dan terjang tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Nah, pembelajaran kita tadi kan sudah Ibu buka, yaitu tentang remaja dan cita-citanya. Kita sebagai remaja Kristen yang percaya sama Tuhan, pasti kita punya keinginan, kita pasti punya kemauan untuk maju. Nah, siapa sih orang yang gak mau maju? Gak ada orang yang gak akan maju, dan gak akan ada orang yang gak berkembang kalau dia ada keinginan dan kemauannya. Nah, begitu juga yang harus ditumbuhkan kepada remaja-remaja Kristen pada saat ini. Nah, kepada kita semua, kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas ini. Nah, kalau keinginan dan cita-cita harus dilakukan, harus kita
Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya pendidikannya kurang tinggi. Padahal di luar sana banyak orang yang memperjuangkan itu sampai mati-matian. Nah, ketika kita mau memperjuangkan cita-cita kita, mau memperjuangkan impian kita, nah semua itu bakalan Tuhan kabulkan. Nah, melalui apa? Melalui ayat-ayat Alkitab yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Jadi ayat Alkitab itu bukan hanya sekadar kita baca ataupun kita ingat ataupun hanya sebagai dasar dalam iman kita. Tapi kalau kita sudah tahu nih, sudah mengerti dasarnya, kita mengerti semua maknanya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada ayat Alkitab yang sudah, misalnya kayak Amsal 23 ayat 18 seperti itu, kalian hanya cuma berpegang gitu doang, hanya kalian hafal, hanya kalian ingat, tapi tidak memaknainya dalam hidup kalian. Nah, selanjutnya yaitu sebuah cita-cita atau meraih masa depan hanya bisa diraih jika memiliki motivasi. Nah, kalian juga gak hanya punya usaha, gak punya perjuangan, gak hanya mengetahui dasar Alkitab yang menjadi pegangan dalam hidup kalian, tapi motivasi. Nah, kalian harus ambil motivasi, yaitu gak hanya dari kehidupan kalian aja, bisa motivasi dari kehidupan orang-orang yang sudah pernah kalian lihat. Misalnya nih, kalian suka idolanya nih, misalnya kalian suka bernyanyi, kalian menjadi seorang penyanyi. Nah, menjadi seorang penyanyi harus punya suara bagus. Motivasinya siapa? Misalnya yang motivasinya adalah Adele. Adele adalah salah satu orang yang memiliki suara yang bagus, suara emas. Bahkan dia menjadi bintang yang paling populer di bagian bernyanyi ataupun bermusik. Nah, begitu juga bagi kita. Kalau kita punya harapan bernyanyi, kita harus bersuara yang bagus itu bagaimana? Kita harus belajar. Notasi belajar harus ada. Nah, begitu juga buat profesi-profesi lain. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan tentang media. Dikatakan di sini, welcome to cita-cita. Raihlah cita-citamu sampai ke negeri Cina. Nah, inilah gambaran atau ilustrasi bagi kita sebagai motivasi bagi kita, bahwasanya orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang memiliki motivasi dalam hidupnya akan mencapainya. Nah, di sini gambarnya ada dokter, nah ada sebagai bidan, ada sebagai polisi, ada sebagai perawat, ada menjadi seorang chef, penyanyi, banyak lagi profesi lainnya. Nah, ini makanya buat orang tua, kira-kira keinginan atau cita-citamu nanti setelah selesai dari sekolah ini apa? Aku mau pengen kuliah, aku mau kuliah. Nah, setelah kuliah di Unimed mau jadi profesi apa? Kerja di kantor, Bu. Kerja di kantor. Nah, dia mau jadi orang kantoran. Nah, kalau Sriwati Mau jadi arsitek. nah, ada arsitek, ada kantoran, dan teman-teman lain mungkinnya masih banyak lagi. Ada mungkin Sylvia mau jadi dokter, atau si Rosvita mau jadi bidan, atau Septina Silain mau jadi pemadam kebakaran, masih banyak lagi. Nah, di sini dikatakan tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau usaha pasti berhasil. Nah, kalau kita mau berusaha seperti
di sini ada juga di dalam Amsal 3 ayat 18 dikatakan pertama saya langsung ada dan kerapanmu tidak akan hilang. Nah, ayat Alkitab ini membuat kita menjadi semangat, menjadi termotivasi terhadap ayat Alkitab. Dan begitu juga di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan Yeremia 29 ayat 11 berbunyi, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini boleh menjadi beberapa contoh ya buat kita mendasari ayat-ayat Alkitab apa aja yang membuat kita termotivasi, menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk meraih cita-cita kita di masa muda kita sekarang. Nah, di sini Ibu akan membagi kita menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kecil antara Roh Puas sampai dengan Septina Sitorus, Sriwati dengan Rosita. Sriwati, Rosita, dan Septina Silain. Nah, di sini dikatakan harus mendiskusikan tentang apa yang seharusnya menjadi dasar dan remaja bisa untuk meraih impian. Apa yang menjadi dasar kalian? Apa yang menjadi motivasi kalian? Oke, seperti Sriwati tadi katanya mau jadi arsitek. Nah, apa yang menjadi motivasi kalian? Nah, Ibu memberikan kalian waktu sekitar 10 menit untuk menciptakan motivasi kalian. Oke, waktunya sudah berlalu 10 menit. Mari kita dengarkan diskusi dari Ibu. Oke, siapa yang mau maju? Oke, Septina Silain dan Roh Tua. Baiklah teman-teman, jadi dari hasil diskusi kami, motivasi apa tadi Bu? Motivasi tentang kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Apa motivasi kami untuk menggapai cita-cita kami? Itu kan Bu, supaya kalau cita-cita kami sudah tercapai, kami bisa bekerja, mendapat uang dan membahagiakan orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih. Baik, itu diskusi dari kelompok 1, kelompok 2. Sama juga Bu, biar kedepannya kan kita dapat pekerjaan, dapat uang. Cuman dasarnya yaitu Alkitab. Karena setiap kali kita berusaha, kita akan mencapai cita-cita. Baiklah, mari duduk kembali. Baiklah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memberikan tanggapannya tentang hasil diskusinya yang menjadi dasarnya, yaitu kembali lagi kepada dasar Alkitab. Nah, setelah kita mempelajari materi kita tentang remaja dan cita-citanya, apakah kira-kira ada yang kurang paham tentang materi kita? Tidak ada Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu. Baiklah. Di sini kesimpulan daripada pembelajaran kita ini artinya cita-cita kita harus dilakukan dengan usaha, berdoa, harus penuh perjuangan. Apa yang kita lakukan harus memiliki dasar, yaitu dasar kita sebagai umat Kristen atau remaja Kristen, yaitu adalah Alkitab. Nah, alangkah lebih baiknya dasar Alkitab yang sudah menjadi pegangan kita selama ini untuk mencapai impian kita atau cita-cita kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita implikasikan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi seorang dokter, apa sih yang menjadi dasar? Nah, dasarnya itu tidak hanya misalnya kalau misalnya mau jadi dokter, tidak harus adalah niat orang yang sakit membayar aku banyak uang. Nah, di dunia ini tidak selamanya uang yang digunakan. Tapi kalau misalnya kita menjadi dokter, ikhlas dalam melakukan segala pekerjaannya. Begitu juga misalnya sebagai pemadam kebakaran, ikhlas dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, terima kasih kita telah melakukan pembelajaran kita tentang remaja dan cita-citanya. Baiklah, apa yang kita pelajari